فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-71 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakan wahai Nabi, apakah kami mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala yang mana itu tidak bisa mendatangkan manfaat untuk kami dan tidak pula mendatangkan mudarat. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Dan apakah kami harus dikembalikan ke belakang kepada kesyirikan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami? Ya, ini tidak pantas bagi kami. Masa Allah sudah ngasih kami hidayah, kemudian kami kembali lagi menjadi musyrikin. Kemudian kami beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kepada kami manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Kalladzi istahwathu syayatin fil ardi hayaran. Seperti orang yang disesatkan oleh syaitan di muka bumi dalam keadaan bingung, tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Kami tidak tahu arah, sudah dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa mau kembali menjadi seperti orang bingung yang disesatkan oleh syaitan di muka bumi yang enggak tahu arah mau kemana. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina. Padahal dia punya teman-teman yang mengajaknya kepada petunjuk. Ayo datang kepada kami. Masa ditinggalkan petunjuk itu, orang yang mau menunjukkan itu memilih tersesat. Qul inna hudallahi huwal huda. Dan ini sama ya, Pak. Ini petunjuk yang maknawi. Kalau kita bandingkan dengan petunjuk yang hissi, bahkan kondisinya kita, kondisinya manusia, itu lebih lagi kalau kita lihat. Ketika kita tersesat di jalan, kita nanya sama sembarang orang yang kita nggak kenal, kita pun nggak tahu orang yang bisa dipercaya atau tidak. Kemudian dia memberikan petunjuk kepada kita, lewat sana Pak. Itu saja langsung kita terima. Kapan? Ketika kita sudah merasa kita tersesat. Kita akan tanya kepada sembarangan orang, iya kan, yang di sana. Kadang anak-anak bahkan. Dan anehnya saat itu petunjuk yang diberikan kepada kita langsung kita terima. Padahal kalaupun nggak diterima pun paling sesatnya sesat isi, sesat secara jalan gitu saja. Mudaratnya nggak seberapa. Maka bagaimana lagi dengan petunjuk yang maknawi seperti ini? Bukan karena kita sebelum datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berada di dalam apa ini? Kesesatan. Wa wajadaka dhallan fahada. Enggak tahu arah. Kemudian dikasih arah oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas tahu kemaslahatan kita, yang jelas-jelas tahu jalan mana yang benar. Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang nanya di jalan, enggak tahu siapa dia, sholat apa enggak aja kan kita enggak tahu dia. Tapi kalau dia ngasih arah, ngasih petunjuk lewat sini aja Pak bisa. Hampir nggak pernah kita untuk apa ini? Menolak petunjuk dari. Langsung kita apa ini? Terima. Dan langsung kita ikuti yang dia arahkan tersebut. Karena orang itu ketika tidak tahu arah,
Harusnya dia berterima kasih kepada siapa saja yang mengarahkannya kepada jalan yang benar, supaya dia nggak tersesat lagi. Ini perbandingannya luar biasa ya. Kalau sikap kita seperti itu terkait dengan hidayah hissi ya, menunjukkan secara fisik lewat sini. Bagaimana lagi dengan petunjuk secara maknawiyah, hidayah maknawiyah. Yang jelas-jelas yang menunjukkannya adalah orang yang paling tahu mana jalan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas yang menunjukkannya adalah yang benar-benar ingin kita itu selamat. Kalau yang lain kita nggak tahu tujuannya. Bisa jadi ingin menyesatkan kita, bisa jadi karena ada kawannya di sana yang malak segala macam, macam-macam. Kita nggak tahu tujuan dia. Tapi pun itu kita apa ini? Percaya dan kita ambil petunjuknya dia. Nah. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sesungguhnya. Adapun orang-orang yang ngajak, yang mengaku mengarahkan kepada petunjuk ini belum tentu benar. Bahkan banyak yang menyesatkan. Orang yang sesat tadi dia punya teman-teman, yad'unahu ilal huda, mengajaknya kepada petunjuk. I'tina, datang kepada kami. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya petunjuk Allah lah yang sesungguhnya benar-benar petunjuk. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk memasrahkan diri kepada Rabbul alamin. Wa an aqimus salata wattaquh, dan untuk kalian tegakkanlah salat dan bertakwalah kepadanya. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan dia adalah zat yang kalian akan dikumpulkan kembali kepadanya. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Wa yauma yaqulu kun fayakun, pada hari di mana dia mengatakan jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Qauluhul haq, ucapannya adalah yang hak, walahul mulku, dan dia yang memiliki kekuasaan. Yauma yunfakhu fis suri, pada hari di mana ditiupnya trompet, hari kiamat. Tidak ada lagi kerajaan, tidak lagi kepemilikan, tidak lagi kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah, dia yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, yang nampak. Wa huwal hakimul khabir, dan dia zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, qul ya ayyuhar rasul lil musyrikin billah. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'ina ma'ahu ghairah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Musyrik, syarraka, dia menyekutukan. Ad-da'ina ma'ahu ghairah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaannya orang-orang musyrikin di zamannya Rasul. Mereka selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, sehingga dua yang diibadahi. Ketika lapang mereka beribadah kepada sembahan yang selain Allah, ketika sempit nanti beribadahnya hanya kepada Allah. Alladzina yad'unakum ila dinihim, orang-orang yang mengajak kalian kepada agama mereka. Mereka punya dakwah. Orang-orang musyrikin lahum dakwah, punya dakwah. Mereka ngajak orang. Jangan dikira mereka itu nggak ada usaha. Jangan dikira mereka itu pasif. Cuman mereka saja yang diajak kepada Islam. Tidak, mereka juga mengajak kita kepada mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Alladzina yad'unakum ila dinihim, orang-orang yang mengajak kalian kepada agama mereka. Mubayyinan wa syarihan liwasfi alihatihim, serukan kepada mereka, dakwahi mereka dengan cara menjelaskan kepada mereka tentang sifat Tuhan-Tuhan mereka itu. Allati yaktafil aqilu bi dzikri wasfiha anin nahyi anha, yang mana seharusnya orang berakal mencukupkan diri dengan penyebutan sifat-sifatnya dari melarangnya. Kalau orang yang berakal semata-mata disebutkan sifat-sifat sembahan tersebut, sudah cukup untuk dia meninggalkan sembahan tersebut. Enggak perlu dilarang katanya. Yuktafa aw yaktafil aqilu bi dzikri wasfiha anin nahyi anha. Enggak usah larang terang-terangan, sebutkan saja kejelekan-kejelekan, ketidakmampuan, kelemahan-kelemahan sembahan mereka ini. Orang yang berakal itu sudah cukup baginya untuk meninggalkan sembahan tersebut. Enggak perlu dilarang. Paham ya? Udah kayak gini keadaan sembahnya kita, ngapain lagi kita ibadahi? Ini kalau dia punya apa ini? Akal.
Coba tes model kayak gini, sampaikan kepada mereka, wahai Nabi, wahai Rasul. Jelaskan sifat-sifat sembahan mereka itu yang selain Allah. Yang mana itu saja seharusnya kalau mereka berakal sudah cukup dari melarang mereka. Nggak perlu untuk dia, Pak. Bilang, nggak usah tinggalkan itu, nggak perlu. Makanya di sini semuanya cirinya sifat-sifat sembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla akilin, dikarenakan setiap orang yang berakal, idza tasawwara madhhabal musyrikin, idza tasawwara madhhabul musyrikin, jika tergambarkan baginya madhabnya orang-orang musyrikin, jazama bibutlanihi, maka dia pasti akan bisa memastikan kebatilannya. Semata-mata disebutkan apanya? Madhabnya. Orang musyrikin ini beribadahnya kepada batu. Yang batu itu ya kamu tahu sendiri bagaimana. Itu saja sudah cukup untuk mengetahui kebatilannya apa ini? Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qabla an tuqamul barahin ala dzalik. Sebelum ditegakkan kepadanya bukti atas hal tersebut. Semata-mata dikasih penggambaran tentang ibadahnya orang-orang musyrikin sudah cukup bagi orang yang berakal untuk mengetahui kebatilan mazhab mereka itu. Faqala, maka kata Rasul menjalankan perintah Allah ini, ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Ini kan bahasa sindiran. Rasul nggak ada terang-terangan melarang. Wahai orang musyrikin, tinggalkan sembahan kalian itu. Nggak ada. Bahasanya bahasa sindiran, bahasa halus. Ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Apakah kami harus beribadah? Ini kan berarti kan ada dakwah dari mereka. Orang musyrikinnya apa ini? Ngajak. Maka dijawab tantangan ini oleh siapa? Rasul SAW dengan menjelaskan kelemahan sesembahan kalian yang kalian ajak aku kepadanya untuk diibadahi. Paham ya? Menunjukkan ini mereka punya apa ini? Dakwah, mereka ngajak. Maka ini jawaban dari Rasul SAW yang diperintahkan oleh Allah SWT. Bilang kepada mereka sebagai jawaban dari tantangan mereka dan yang seruan mereka, dakwahnya mereka itu. Ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Apakah kami harus beribadah kepada selain Allah yang sama sekali nggak bisa ngasih manfaat kepada kami, tidak pula ngasih apa ini? Mudarat. Masa kayak gitu mau diibadahi? Satu. Ini sifat sembahan kalian. Kalau kalian berakal, kalian tahu hakikat ini saja pun sudah cukup untuk kalian meninggalkan apa ini? Peribadatan kepadanya. Ikan geser-geser sini, Pak. Geser-geser. Geser. Nah, jangan belakang-belakang orang. Geser. Abdur, geser. Geser. Geser sini. Geser. Nah, Azam geser juga Azam. Sini. Biar nampak. Wa hadza wasfun yadkhulu fihi kullu man ubida min dunillah. Sifat ini saja sudah masuk ke dalamnya semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Satu pun tidak ada yang bisa ngasih manfaat, tidak pula ngasih apa ini? Mudarat. Semuanya dengan ini gugur kepantasannya untuk diibadah. Ma la yanfa'una wa la yadurruna. Masuk ke dalamnya semua yang diibadahi selain Allah. Fa innahu la yanfa'u wa la yadur. Semuanya itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula ngasih mudarat. Luar biasa Islam mengajarkan ketergantungan hati kita ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam berobat sekalipun, dalam sakit sekalipun, tetap hanya Allah Subhanahu wa taala yang diyakini bisa mendatangkan apa ini? Manfaat, bukan dokter. Kalau Allah ingin mencabut kemampuan dokter tersebut dalam satu detik, hilang kemampuan siapa ini? Dokter tersebut. Nah, dan ini menunjukkan semua yang kita miliki berupa manfaat, baik berupa ilmu, baik berupa harta, itu semuanya adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi, maka dia juga mampu untuk apa ini? Mencabut. Kapan saja dia. Sehingga nggak bisa kita mengatakan dulu orang ini punya ilmu sekarang kenapa nggak diakui jadi punya berilmu segala macamnya. Loh, bukankah ilmu itu miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dulu dianggap punya berilmu, sekarang kamu dianggap bodoh, nggak punya ilmu, bisa tidak? Ya bisa saja. Sehingga jangan pernah mengaku punya ilmu yang abadi. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari. Ilmunya Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan dan nanti tidak dihinggapi dengan ketiadaan. Ilmu itu tetap apa? Ada. Allah akan terus-menerus sampai kapanpun bersifat dengan sifat apa ini? Ilmu. Kamu manusia. Kamu ingin mengaku jadi Tuhan apa? Yang ilmunya itu kalau sudah jadi dicap orang berilmu nggak bisa lagi jadi apa? Orang bodoh. Salah, keliru. Ini pendalilan-pendalilan yang salah kaprah kayak gini.
Dulu dia dianggap sebagai orang yang berilmu, sekarang kenapa dia dianggap? Loh, bukankah ilmu itu adalah mauhibah, pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi, maka kapan saja pun dia mau, maka dia bisa apa ini? Mencabut pemberiannya. Di mana kita dalil-dalil yang seperti ini? Ini permasalahan akidah. Kenapa bisa jatuh sejatuh ini kita? Dalam ketika mentakziahi. Kemarin baru kita pelajari, di antara doanya apa? Lillahi ma akhad walahuma a'ta. Milik Allah apa yang dia ambil dan milik Allah apa yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah punya apa ini? Batas waktu. Jika kalau sekarang kita dianggap orang yang berilmu, punya pengetahuan segala macamnya, besok kita bisa jadi menjadi orang paling bodoh sedunia. Kenapa? Ilmunya dicabut oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Ini menunjukkan kita wajib memasrahkan dan menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini, kawan, dalam berobat dalam yang lain-lainnya, wajib meyakini yang bisa memberikan manfaat satu-satunya itu hanya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Dokter, guru, segala macamnya yang bisa memberikan manfaat kepada manusia melalui mereka itu hanya siapa? Allah. Kalaupun tidak, Allah Subhanahu wa taala bisa mencabutnya dari orang tersebut dan Allah pindahkan kepada orang lain. Bisa saja. Sehingga nggak ada gunanya kita bergantung kepada manusia. Nah, kadang kita lagi lemah, kadang kita lagi sakit. Berharapnya begitu besar kepada siapa ini? Dokter. Lupa bahwasanya kemampuan yang dimiliki oleh dokter tersebut, itu yang memberikan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah hilangkan fungsinya kapan saja dari obat tersebut yang dia berikan segala macamnya bisa. Sehingga tidak ada yang pantas untuk digantungi sebagai gantungan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi konsep dasar dalam masalah akidah. Kenapa kita tidak boleh mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Ini kata Rasul. Anada'u min dunillahi ma la yanfa'una. Ini ayat-ayat yang terlihat sepele, tapi kalau kita kuasai betul-betul, ini akan mendatangkan makna yang sangat dalam kehidupan kita. Anada'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Nah. Fa innahu la yanfa'u wa la yadur wa laysa lahu minal amri syai' dan dia tidak memegang urusan sedikit pun. Inil amru illa lillah. Tidak ada perkara itu kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah, dan kami dikembalikan ke belakang kami. Aqib itu artinya tumit aslinya. Ini arah mana? Arah belakang maksudnya. Aqab itu artinya apa? Aqib itu artinya apa? Tumit. Apakah kami akan dikembalikan ala aqabina, ke belakang kami, yakni kepada kesyirikan? Tempat kami datang dari sana. Sebelum kita dapat apa ini? Hidayah. Kan arahnya tumit, arah mana ini? Arah belakang, tempat kita datang. Ini jalan kita ke depan. Apakah kami akan dikembalikan? Nuraddu ay nurja. Apakah kami akan dikembalikan ke arah mana ini? Tumitnya kami, yaitu ke arah belakang. Dari mana tempat kami datang, yaitu kesyirikan. Apakah kami harus dikembalikan ke belakang kami setelah Allah memberi kami petunjuk? Masa ini dikasih petunjuk ke arah sana, dibalik lagi ke mana ini? Ke belakang. Sudah diselamatkan dari kesyirikan, dari kekufuran, malah mau balik lagi meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ai nangqalibu ba'da hidayatillahi lana ila dhalal. Kami berbalik setelah petunjuk dari Allah kepada kita kepada kesesatan, wa minar rusdi ilal ghaib, dan dari sama ini rusd dari petunjuk dari ke sesuatu yang lurus kepada ketersesatan, wa minas sirati al musil ila jannatin na'im ila tariq allati yufdi bisalikiha ilal azabil alim, dan kami berbalik dari jalan yang mengantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan kembali kepada jalan yang mengantarkan pelakunya, orang yang menempuhnya kepada azab yang pedih. Fahada halun la yartadhi dzurusdin. Ini kalau kayak gitu keadaan yang sama sekali nggak diridhoi oleh orang yang berakal. Orang yang lurus nggak akan kayak gini. Orang yang bengkok mau kayak gini. Nggak akan ada orang setelah di jalannya udah sampai dapat di jalan lintasnya, jalan utamanya, masa mau balik lagi ke jalan tikusnya? Itu nggak cerdas orang kayak gini, nggak berakal orang kayak gitu. Sudah dapat itu nampaknya jalannya, malah balik lagi kemana ini? Ke jalan rusak yang tadi. Ini kan nggak apa namanya? Nggak berakal. Kenapa? Masalahnya dia sudah dapat apanya? Dapat petunjuknya, dapat arahnya. Ini loh, ke situ udah nampak jalannya. Malam ini lagi balik kemana ini? Ke belakang. Yang tadi dia masih kebingungan nyari-nyari jalan yang kemana jalan keluarnya. Udah dikasih tahu malah apa? Mau balik lagi. Ini keadaan yang sama sekali tidak diridhoi oleh orang yang punya apa ini? Yang punya akal. Orang yang lurus, kata Allah.
Hadza fahadhihi halun la yartadihi dzu rusdin wa sahibuha kalladzi istahwathu syayatin fil ard, dan pelakunya seperti orang yang disesatkan oleh syaitan di muka bumi, ai adallathu, disesatkan oleh syaitan. Istahwathu artinya apa? Adallathu, disesatkan oleh syaitan. Wa tahayyathu, sama sesat. Antorikihi, dari jalannya, wa manhajihi, dan dari metodenya, al-musil ila maqsadihi, dari caranya yang akan mengantarkan kepada tujuannya. Udah tahu tujuannya mana, udah punya rencana, kemudian disesatkan oleh syaitan di tengah jalan. Fabaqiya hayaran, maka dia pun terdiam dalam keadaan bingung. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda wasyayatin, dan dia punya teman-teman yang mengajaknya kepada petunjuk. Wasyayatin yad'unahu ilar roda, sementara syaitan tetap saja mengajaknya kepada kehancuran, kerusakan. Dia punya teman yang mengajaknya kepada apa ini? Petunjuk, tetap saja, tapi syaitan akan mengajaknya kepada jalan yang rusak tadi. Fa baqiya bainad da'iyaini hairan, maka dia pun berdiri di antara dua penyeru dalam keadaan apa ini? Bingung. Yang mana yang diikuti? Tadi ada satu yang nyuruh dia balik lagi ke belakang, ada yang satu lagi nyuruh dia apa ini? Terus akhirnya dia pun terdiam di tengah hayaron, apa? Bingung. Kenapa? Karena adanya dua apa ini? Da'i, bainad da'iyain, di antara dua da'i, dua yang menyeru. Satu menyeru pada jalan yang rusak, satu menyeru jalan yang bagus. Akibat dia nggak punya ilmu, akhirnya dia apa ini? Kebingungan, hayron. Wa hadhihi halun nas kullihim, dan ini adalah keadaan manusia semuanya, illa man asamahullahu ta'ala, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar biar nggak bingung ketika diajak sana sini. Kenapa? Punya prinsip, punya apanya? Punya petanya. Ini aku tujuannya dari sini udah jelas ini. Sehingga kalau ada yang ngajak sana, ngajak sini, nggak jadi apa ini? Nggak jadi bingung. Beda dengan orang yang nggak punya pegangannya, nggak punya prinsip, diajak sana, diajak sini, yang satu ngajak sana, akhirnya apa ini? Terdiam di tengah dalam keadaan apa ini? Hayron, kata Allah. Dalam keadaan bingung. Illa man asamahullah, kecuali orang yang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum yajiduna fihim jawazib wa dawa'i. Dikarenakan mereka semuanya mendapati pada mereka jawazib, yang menarik dan mengajak, dawa'i muta'aridah, yang saling bertentangan. Ngajaknya enggak ke satu arah semua, satu ngajak ke sini, satunya ngajak ke arah yang sebaliknya. Ini masalahnya muta'aridah. Da'ir risalah wal aqli sahih, ada pengajak kepada risalah dan akal yang sehat, wal fitrah wal al mustaqimah, dan fitrah yang masih lurus, yad'unahu ilal huda, yang mengajak mereka, yang mengajaknya kepada petunjuk, wasu'ud ila a'la illiyin, dan mengajaknya untuk naik kepada derajat yang paling tinggi, wadawa'i syayatin wasyaitan, dan penyeru berupa syaitan, wa man salaka maslaka, dan orang-orang yang menempuh jalannya syaitan, wa nafsul ammaratu bisu, dan jiwa sendiri. Lebih banyak apanya ini? Penyeru kepada kesesatannya. Tidak hanya dari luar, dari dalam. An-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan, yad'unahu ilad dolal, mengajak dia untuk sesat, wan nuzul ila asfali safilin, dan mengajaknya untuk turun terjun payung ke derajat yang paling apa ini? Rendah. Asfal safilin. Kerendahan yang paling rendah. Itu mana? Satu ngajak ke atas, satu ngajak ke mana ini? Ke bawah. Tinggal dia yang menentukan mau ngikutin yang mana. Famanyan nas may yakunu ma'da dawa'il huda fi umurihi kulliha au aglabiha. Maka di antara manusia ada yang ikut bersama dengan para penyeru kepada petunjuk dalam semua perkaranya atau kebanyakan perkaranya. Ini menunjukkan bahwasanya lurus istiqomah sama sekali tanpa adanya kekurangan ini sangat besar, ya ikhwan, sangat aziz. Bahkan beliau saja, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ketika menunjukkan, menggambarkan orang yang lebih memilih jalan petunjuk, itu saja apa ini? Masih ngasih peluang kekurangan sedikit. Ada orang yang mengikuti petunjuk dalam segala urusannya atau apa? Kebanyakan perkaranya. Artinya mungkin dalam beberapa perkara dia tergelincir, lebih memilih jalan apa ini? Jalan orang yang ngajak apa ini? Kepada kesesatan. Ini menunjukkan istiqomah itu perkara yang sangat apa ini? Berat. Kayak kita beliau. Atau kebanyakan perkaranya. Enggak semuanya, tapi itu pun jadilah. Hampir semua perkaranya dia ngikut dai apa ini? Dai petunjuk. Wa minhum man bil aksi min dzalik,
Di antara mereka ada yang sebaliknya, mengikuti dai kesesatan dalam semua perkaranya atau kebanyakan apanya? Perkaranya. Wa minhum man yatasawal alaihim. Ada iyan. Di antara mereka ada yang sama kekuatannya di antara dua dai tersebut. Wa ta'arada indahu al-jaziban, dan saling bertolak belakang di sisi dia al-jaziban, dua penariknya. Wa fi hadzal mawdi' ta'arrafa ahlus sa'adah min ahli syaqawah. Dan disinilah nanti dia akan terbedakan mana yang ahli sa'adah, mana yang ahli apa ini? Syaqawah. Mana orang-orang yang bahagia dan mana orang-orang yang sengsara. Faedah yang bisa kita ambil ya, kan dari belum selesai semua. Satu ayat belum? Sedikit lagi. Wa qauluhu qul inna hudallahi wal huda, katakan wahai Nabi, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sesungguhnya. Ai laisal huda illa tariq allati syara'a Allahu ala lisani rasulih. Katakan wahai Nabi, tidak ada petunjuk melainkan jalan yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man adahu fahuwa dhalalun warada wa halak. Adapun yang selain itu maka itu adalah kesesatan dan kebinasaan. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk pasrah kepada Rabbul alamin, bi annam qada li tauhidi, dengan kami tunduk dengan mentauhidkan Allah, wa nastaslima li awamirihi wa nawahi, dan kami pasrah berserah diri dengan perintah-perintah dan larangannya, wa nadkhula tahta riqqi ubudiyatihi, dan kami masuk ke dalam penghambaan peribadatan kepadanya, menjadi hamba, menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Nadkhulu tahta riqqi ubudiyat, dan kami masuk ke dalam perbudakan penghambaan kepadanya. Fa inna hadza afdalu ni'matin an'amallahu biha 'alal ibad, karena ini adalah nikmat yang paling afdal yang pernah Allah karuniakan kepada para hamba. Apa itu? Masuk ke dalam perbudakan peribadatan kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar ketika seorang itu menghambakan, memperbudak dirinya kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini afdalun ni'am an'amallahu biha 'ala al-ibad. Wa akmal tarbiyatin awsalaha ilaihim, dan sebaik-baik pengurusan, pengaturan yang Allah sampaikan kepada mereka. Ini bentuk tarbiyahnya Allah yang paling besar ketika kita berhasil menjadi budak dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil ya dari ayat yang ke 71 ini. Sedikit aja. Al-inkar alal musyrikin alladzina yad'u ila ibadati ghairillah. Pengingkaran kepada orang-orang musyrikin yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran kepada orang-orang musyrikin yang senantiasa mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari berbagai macam jenis manusia. Bahkan sebagiannya dari jenis kita sendiri. Jadi yang mengatasnamakan Islam, dari orang-orang yang memakai pakaian yang sama dengan kita. Namun pada hakikatnya dakwahnya mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waliyatubillah. Ngajak beribadah kepada kuburan, ngajak beribadah kepada orang saleh dan yang semisal. Walaupun penampilannya muslim. Nah, insyaallah salam. Faedah yang berikutnya, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan ini adalah ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung. Makanya dipakai, dipinjam istilahnya untuk ibadah seluruhnya. Semuanya disebut apa? Doa. Doa apa namanya? Doa ibadah. Sebagaimana di sini. Anada'u, pakai lafaz doa. Apakah kami beribadah maksudnya? Karena yang diingkari bukan hanya apa ini? Doa meminta saja. Iya kan? Nah, dipinjam istilah doa ini untuk mengungkapkan semua apa ini? Ibadah. Semua ibadah itu disebut apa ini? Doa. Pakai istilah apa? Dipinjam istilahnya doa. Nah, menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Faedah yang berikutnya, kullu ma ubida min dunillah la yanfa' wa la yadur. Semua yang diibadahi selain Allah la yanfa' wa la yadur. Tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mudarat. Kullu ma
ubida min dunillah, semua yang diibadai selain Allah tidak akan mendatangkan manfaat, tidak pula mudarat. Ada yang berikutnya, annal hadi wal muwaffiq wallahu azza wa jalla wahdahu, bahwasanya yang memberikan petunjuk dan hidayah taufik itu hanya Allah SWT semata, nggak ada yang lain. Kita cuma bisa ngasih hidayah irsyad wa dalal, cuma bisa nunjukkan jalan saja. Tapi membuat orang berjalan di atas itu hanya Allah SWT. Bahwasanya yang memberikan petunjuk dan hidayah taufik itu hanya Allah SWT saja. Kita cuma ngasih tahu jalannya, tapi membuat orang menjalani jalan tersebut ini hanya Allah SWT yang mampu. Ba'da idh hadanallah, setelah Allah memberi kita petunjuk. Nah, ini petunjuk apa ini? Taufik dan juga irsyad. Allah tunjukkan jalannya dan Allah buat kita menjalani apa ini? Jalan tersebut. Masa mau apa ini? Balik lagi katanya. Nah, faedah yang berikutnya, darbul amsal fil Quran li takribil umuril ma'nawiyah, membuat permisalan di dalam Al-Quran, pembuatan permisalan di dalam Al-Quran, pembuatan permisalan di dalam Al-Quran untuk mendekatkan pemahaman terhadap perkara-perkara yang maknawi, untuk mendekatkan perkara-perkara yang maknawi dengan menyerupakannya dengan perkara-perkara yang hissi. Pembuatan permisalan di dalam Al-Quran untuk mendekatkan pemahaman terhadap perkara-perkara maknawi dengan cara menyerupakannya dengan perkara-perkara yang hissi, perkara yang konkret, yang nampak nyata, yang kasat mata. Yang nggak kasat mata diperumpamakan dengan yang kasat mata agar yang nggak kasat mata itu bisa dipahami. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi stahwathu syayatin fil ardh. Orang yang sesat tadi secara maknawi beribadah balik lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya itu seperti orang yang disesatkan oleh syaitan di tengah apa ini? Jalan. Udah tahu jalannya tiba-tiba keluar dari mana? Jalur. Ini kan gampang dipahami, banyak yang mengalami soalnya, bisa ditengok orang yang tersesat kan banyak di jalan, tiba-tiba kehilangan jalan, kehilangan arah. Ini banyak. Keadaan yang kehilangan arah dalam masalah agama, dalam masalah peribadatannya sama seperti orang yang tersesat di mana ini? Di jalan. Ini kan apa ini? Perkara yang apa ini? Hissi. Dijadikan permisalan untuk perkara yang apa ini? Maknawi. Supaya yang maknawi ini kan nggak kelihatan petunjuknya. Supaya bisa dipahami, didekatkan dengan perkara yang apa ini? Hissi. Pada yang berikutnya, wujubul hadar minasyaitan wa junudih. Wajibnya berhati-hati dari syaitan dan para pengikutnya, para pasukannya. Karena mereka punya dakwah, punya seruan, ngajak mereka, nggak tinggal diam. Kamu aktif, dia juga aktif. Ada seruannya. Lihat saja bagaimana Rasulullah SAW. Kasusnya dengan Abu Talib. Ketika Rasul mengajak pamannya, ya Rasul, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah. Wahai pamanku, bilang la ilallah, akan aku jadikan kalimat ini sebagai alasan untuk membelamu nanti pada hari kiamat. Apa kata orang di sampingnya? Ya atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu benci apa dengan agamanya siapa? Abdul Muttalib. Menunjukkan mereka itu tidak tinggal apa nih? Tidak tinggal dia. Faedah yang berikutnya. Tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Ini terus-terus saja kita sampaikan ya Pak faedah, biar enggak hilang dan terpatri dengan kuat di dalam benak semua dari kita. Bahwasanya tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan untuk tauhid uluhiyah. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Ini juga dari pertama sudah sebenarnya. Dan kami diperintahkan untuk pasrah dengan cara bertauhid
Istislam bitauhid. Kepada siapa? Kepada Rabb yang memiliki sifat apa ini berarti? Rububiyah. Disuruh mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah kepada zat yang memiliki sifat apa ini? Rububiyah. Sehingga kalau beriman dengan rububiyah wajib untuk apa ini? Mentauhidkan Allah dengan uluhiyah. Di awal jadi juga sudah. Anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wala yadurruna. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang ke-72 ini insyaallah taala akan kita baca nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.